Lain jang heureuy nu kieu mah jang. Sebuah ungkapan dari bahasa Sunda yang artinya bukan untuk dibercandakan. Sebuah pepatah yang pada akhirnya menimpa pada diriku. Namaku Yanto. Aku orangnya senang bercanda. Tak jarang tingkah laku diriku sering membuat orang tertawa. Selain karena sifat, entah kenapa membuat orang tertawa membuatku merasa bahagia. Hingga pada hari itu, tingkah laku konyolku ini membawaku pada pengalaman mistis yang membuatku trauma sampai hari ini. Saat itu aku diajak paman untuk menggali tanah kuburan. Pamanku ini memang dipekerjakan sebagai tukang gali kubur di kampung. Aku diajak membantu karena kebetulan hari itu rekan pamanku ini tidak bisa datang karena ada pekerjaan lain. Berangkatlah aku dan paman ke pemakaman umum. Tak ada hal aneh selama proses penggalian. Aku giat bekerja dengan sesekali diselingi bercanda dengan paman. Makam akan dipakai pada siang ini. Ada warga di kampung yang meninggal saat subuh tadi. Jadi aku dan paman dituntut untuk sesegera mungkin menyelesaikan galian. Tepat di pukul 9, galian sudah hampir selesai. Tinggal membuat area yang menjorok ke kanan sebagai tempat jenazah dikebumikan dan tempat sandaran dari papan penutup. Paman berinisiatif untuk istirahat sejenak dan menyuruhku untuk merapikan sisa galian. Tak terbersit sebelumnya dan entah dari mana pikiran itu datang. Dengan niat iseng dan bercanda, aku mencoba memasuki lubang galian tempat jenazah. Coba tiduran di sini buat simulasi nanti, ucapku. Aku mulai terlentang lalu meluruskan kaki serta badanku. Aku paskan dengan galian di kanan, lalu aku berbalik ke arah barat. Ketika aku berbalik, aku seperti tersambar petir, tubuhku mengejang lalu hilang ingatan. Aku terbangun di suatu padang yang amat luas. Aku melihat banyak orang berpakaian putih sedang berjalan. Wajah mereka seperti tidak ada ekspresi sama sekali. Datar dan gelap. Aku mulai menggigil ketakutan. Apakah mereka hantu? Aku teriaki mereka, tapi tidak ada yang menjawab. Karena takut, aku berlari sekuat tenaga dan sampai di sebuah gerbang. Di sana,
Ada dua orang berpakaian putih seperti menjaga gerbang, lalu menatap ke arahku. Kamu ikut saya, kamu belum waktunya, ucap penjaga itu. Aku dituntun oleh penjaga itu. Anehnya, aku tidak bisa menolak dan hanya bisa mengikuti penjaga itu. Sepanjang perjalanan, aku melihat banyak orang yang disiksa. Ada yang dipukul kepalanya dengan palu, ada yang disiram dengan air panas, seperti gambaran di komik-komik siksa neraka yang pernah aku baca. Aku bertanya pada penjaga itu, siapa mereka dan apa yang mereka lakukan? Kenapa tidak ditolong? Penjaga itu hanya menjawab, nanti juga tahu. Sampailah pada sebuah pintu yang terbuka. Penjaga itu menyuruhku untuk masuk ke sana dan jangan menengok lagi ke belakang. Sudah sana pulang lagi, kamu belum waktunya datang ke sini. Aku masuk ke pintu itu, cahaya yang sangat terang menyambutku hingga tiba-tiba menjadi gelap. Aku terbangun di dekat paman dan Pak Ustadz. Pamanku syok melihat aku yang tiba-tiba mengejang dan tak sadarkan diri. Untung saat itu Pak Ustadz datang dan membantu mengangkat tubuhku ke atas. Tubuhku dingin dan tak bernafas. Untunglah aku bisa kembali. Pak Ustadz menerangkan bahwasannya aku dibawa ke alam kubur. Semua yang aku lihat serta orang-orang berpakaian putih tadi itu adalah orang-orang yang sudah meninggal. Pantas wajah mereka suram dan tak bercahaya. Pak Ustadz berpesan kepadaku agar tidak membuat candaan pada hal-hal seperti itu. Lain jang heureuy nu kieu mah jang,